Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Sulaiman, NIM B3212300010. Di sini saya akan sedikit menjabarkan materi tentang protein dan asam amino dalam mata kuliah biokimia. Nah, semua protein tersusun atas sekitar 20 asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida, yaitu polipeptida. Protein ditemukan di semua sel, mempunyai banyak peranan biologis, berperan dalam ekspresi genetik. Nah, jenis molekul asam amino amat bervariasi. Dalam protein dan peptida, hampir semua asam aminonya berada dalam bentuk L. Tata nama asam amino sendiri diberi nama dengan nama trivial maupun IUPAC. Nah, nama trivialnya yaitu triptofan, singkatannya TRP, simbol W, nama IUPAC-nya itu asam 2, amino 3, indolil propanoat. Penggolongan asam amino dapat disakarida pada rantai samping R. Golongan dengan gugus R netral yaitu alanin, isoleusin, leusin, prolin, dan valin. Golongan dengan gugus R polar tetapi tidak bermuatan yaitu glisin, asparagin, dan sistein, metionin, glutamin, serin, dan treonin. Golongan dengan gugus R bermuatan negatif yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Golongan dengan gugus R bermuatan positif yaitu lisin, arginin, histidin. Golongan dengan gugus aromatik yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat asam amino. Nah, sifat asam basa disebabkan mengandung gugus yang bersifat asam dan basa yaitu amfoter. Reaksi dengan asam HCl akan menghasilkan garam klorida. Reaksi dengan basa yaitu NaOH akan menghasilkan garam natrium. Pada pH rendah, gugus karboksil dalam bentuk COOH, gugus amino berbentuk NH3+. Pada pH lebih besar, gugus COOH terbentuk COO. Gugus amino terbentuk NH2, asam amino dapat berbentuk kristal, yaitu merupakan ion dipolar, umumnya mudah larut dalam air. Selain glisin, semua asam amino bersifat optik aktif. Asam amino siklik seperti triptofan, tirosin, histidin, dan fenilalanin dapat mengabsorpsi sinar UV. Terdapat juga reaksi-reaksi kimia asam amino, diantaranya yaitu reaksi antara gugus amino dengan asam menghasilkan garam. Reaksi antara gugus alfa amino dengan HONO akan menghasilkan gas N2. Asam amino dapat juga menunjukkan reaksi asilasi, misalnya penambahan gugus benzoil pada glisin. Asam amino dapat bereaksi dengan 1-fluoro 2,4-dinitrobenzen FDNB, reaksi Sanger. Digunakan untuk menentukan bioavailabilitas lisin secara kimiawi. Oksidasi dalam tubuh, pembentukan senyawa chelate yaitu kompleks yang stabil dengan kation Ca, Co, Hg, Fe, Cu, dan Pb. Adapun syarat pembentukan senyawa chelate ini diantaranya yaitu harus ada donor elektron, ukuran dan muatan ion pusat harus cukup besar. Prinsip pembentukan chelate dimanfaatkan untuk mengeluarkan ion-ion logam berat beracun dari tubuh dengan cara menambahkan protein yaitu susu dan telur, sehingga logam berat tersebut diikat dan membentuk senyawa chelate. Reaksi kimia asam amino selanjutnya yaitu efek pemanasan dari asam amino ini, yaitu asam alfa amino bila dipanaskan akan membentuk diketopiperazin yaitu diamida siklik.
Efek pemanasan asam beta amino akan menghasilkan asam alfa beta karboksilat tak jenuh. Selanjutnya itu ada peptida. Nah, peptida ini adalah senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih asam amino bertautan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida ini terbentuk antara gugus alfa karboksil suatu asam amino dengan gugus alfa amino dari asam amino lainnya. Dan tripeptida merupakan senyawa peptida dengan 3 residu asam amino, bukan 3 ikatan peptida. Banyak hormon penting berupa senyawa peptida. Fungsi dari peptida ini sendiri yaitu peptida berperan pada proses oksidasi reduksi biologis, misal glutathione, glutamil, cysteinil, dan glisin. Peptida berfungsi sebagai antibiotik, berfungsi juga melemaskan tegangan otot polos, dan berfungsi sebagai hormon. Nah, selanjutnya yang akan saya terangkan itu yaitu protein. Nah, protein ini merupakan senyawa makromolekuler dalam dari banyak satuan asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Unsur penyusun protein sendiri terdiri dari karbon 51 sampai 55%, hidrogen 6,3 sampai 7,3%, oksigen 20 sampai 23%, nitrogen 12 sampai 19%, sulfur 0,2 sampai 3%, dan fosfor lebih dari 1%. Sifat-sifat protein sendiri diantaranya kelarutan, yaitu mudah larut dalam air, alkohol, atau larutan garam. Sifat koloid, yaitu protein membentuk dispersi koloid, mempunyai gugus hidrofilik seperti NH2, COOH, OH, koloid hidrofil. Sifat asam basa. Nah, sifat asam basa ini ditentukan oleh gugus asam basa yang terdapat pada gugus R. Dapat terdenaturasi. Nah, perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartener dari molekul protein tanpa pemecahan ikatan peptida. Beberapa faktor penyebab denaturasi diantaranya yaitu panas dan radiasi UV, larutan urea, pelarut organik, pengocokan, asam dan basa kuat, deterjen, dan garam dari logam berat. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein berdasarkan kelarutan. Nah, albumin larut dalam air dan larutan garam. Globulin larut secara terbatas dalam air, mudah larut dalam larutan garam. Prolamin dapat larut dalam alkohol 70 sampai dengan 80%, tidak larut dalam air. Histon larut dalam larutan garam. Skleroprotein tidak larut dalam air, larut dalam larutan garam. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein terkonjugasi, diantaranya yaitu glikoprotein dan lipoprotein. Fungsi glikoprotein sendiri berfungsi sebagai molekul pembentuk dinding sel, kolagen, elastin, dan fibrin, pelumas, yaitu musin, pengangkut vitamin, lipid, dan mineral, pembentuk antibodi, hormon, dan enzim. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein berdasarkan struktur, diantaranya yaitu struktur perimer, sekunder, terier, dan kuartener. Dan yang terakhir yaitu denaturasi protein. Nah, denaturasi protein ini merupakan pemecahan struktur asli protein secara fisik. Denaturasi sebagai pengacakan untuk rantai polipeptida tanpa mempengaruhi struktur perimer. Hal ini disebabkan karena kekuatan yang bertanggung jawab untuk mempertahankan struktur sekunder, terier, dan kuartener protein mudah dipecah dengan berakibat berbahayanya aktivitas biologis. Aktivitas biologis kebanyakan protein dirusak oleh asam atau basa kuat, panas yang tinggi, deterjen ionik, logam berat, atau pelarut organik. Protein yang mengalami denaturasi umumnya menjadi kurang larut dan kemudian mengendap. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.